Bab 264 sukses. Kota Danau Banjir. Melapor kepada Tuan Kota, kami telah memastikan bahwa Zhao Feng telah memasuki Gunung Tiegan. Sosok yang diselimuti kegelapan berkata. Tuan Kota menganggukkan kepalanya. Itu tidak di luar ekspektasinya. Zhao Feng mungkin pergi ke Gunung Tiegan untuk melihat Gunung Pandai Besi. Apalagi yang ada di sana. Sosok itu sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Alasan mengapa Zhao Feng pergi ke Gunung Tiegan sepertinya karena dia ingin menimbulkan masalah. Sosok itu berkata sedikit ragu-ragu. Menyebabkan masalah? Kota Danau Banjir dan Liu Qinxin saling bertukar pandang. Reaksi pertama mereka adalah, Zhao Feng memiliki keberanian. Orang macam apa itu Tiegan Master? Terlepas dari fakta bahwa dia berada di alam roh sejati, dia juga menempati peringkat pertama di area Danau Banjir dalam hal penempaan. Di seluruh kanopi Great Country, dia bisa masuk dalam 10 besar. Meskipun hubungan antara Tuan Kota dan Tuan Tiegan buruk, Guru Tiegan tidak bisa berbuat apa-apa pada Tuan Kota. Jika Zhao Feng benar-benar pergi ke sana untuk menimbulkan masalah, maka itu akan merepotkan. Penguasa Kota Danau Banjir memiliki ekspresi serius. Identitas Zhao Feng sangat unik. Tidak hanya dia mewakili dirinya sendiri, dia juga mewakili Tuan Kota karena dia adalah menantu yang terakhir. Hubungan antara Tuan Kota dan Tuan Tiegan pada awalnya buruk dan jika Zhao Feng melanjutkan, semua orang akan mengira ini karena Tuan Kota. Ayah, kultivasi Tiegan Master bahkan belum mencapai True Mystic Rank dan bahkan bukan Grandmaster Blacksmith, mengapa kita waspada terhadapnya? Liu Qinxin bertanya, agak bingung. Dia tahu kekuatan ayahnya dan ahli normal di True Mystic Rank bahkan tidak bisa ditempatkan di matanya. Di masa lalu, dia bahkan telah mengirim tantangan ke peringkat Lord sejati. Bisa dikatakan bahwa selama ahli True Lord Rank tidak muncul, City Lord akan memerintah. Sosok seperti itu seharusnya tidak terlalu mewaspadai seorang ahli pandai besi. Tiegan Master tidak sesederhana itu. Dia memiliki hubungan dekat dengan agama darah besi. Rupanya dia adalah pandai besi dari agama darah besi. Petik 2. Saat Tuan Kota berbicara, alisnya semakin berkerut. Agama darah besi. Mendengar ekspresi Liu Qinxin ini berubah, Zhao Feng hancur. Di kanopi Great Country, kekaisaran, 3 sekte, dan 4 keluarga memiliki kendali mutlak. Di antara 3 sekte adalah agama darah besi yang kekuatannya bahkan lebih besar dari keluarga utama Liu dan Istana Pedang Qin. Bahkan keluarga utama Liu waspada terhadap agama darah besi dan tidak berani menyinggung mereka. Situasi saat ini antara imperial dan agama darah besi seperti api dan air. Meskipun kekaisaran adalah penguasa dalam namanya, agama darah besi adalah agama terbesar di negara ini dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak, saya harus pergi ke Gunung Tiegan sendiri. Saat dia berbicara, penguasa Kota Danau Banjir menghilang dan suara desiran udara bisa terdengar. Aku akan pergi juga. Mata Liu Qinxin dipenuhi dengan dingin dan sedikit kebencian. HMPH. Ini akan memberinya pelajaran untuk menggunakan identitasnya sebagai menantu Tuan Kota. Sekarang dia telah berhasil. Petik 2. Aula sunyi saat Tiegan Master turun. Petik 2. Aku datang kali ini untuk mewakili guruku, 1000 tangan Grandmaster. Untuk menantangmu. Petik 2. Hanya Zhao Feng yang tersenyum. Api di tubuh Tiegan Master melonjak. Jelas dia berada di ambang ledakan. Namun, saat Zhao Feng berbicara, nyala api guru Tiegan mati. 1000 tangan Grandmaster, tubuh Tiegan Master membeku dengan ekspresi bingung. Seorang Grandmaster jelas lebih tinggi dari seorang Master. Tausat Hand Grandmaster telah mengejutkan Tiegan Master. Apakah seorang guru baik? Apakah itu lebih baik dari seorang Grandmaster? Tentu saja, Tausat Hand Grandmaster adalah nama yang digunakan Zhao Feng secara acak untuk menakut-nakuti orang. 1000 tangan Grandmaster, benua itu tidak memiliki Grandmaster pandai besi baru. Petik 2. Master pandai besi terdekat di benua utara meninggal 100 tahun yang lalu. Diskusi meningkat di aula. Mereka belum pernah mendengar ada yang disebut 1000 tangan Grandmaster. Setidaknya, tidak di benua utara. Nak, jika kau benar-benar di sini untuk menimbulkan masalah di Istana Tiegan, yang lama ini tidak akan mudah melukaimu bahkan jika kau adalah menantu Tuan Kota. Wajah Tiegan Guru masih memiliki sisa-sisa amarah dan memiliki sedikit nada dingin dalam suaranya.
Namun, dia tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Pemuda berambut biru di depannya itu aneh dan Guru Tiegan telah melihat tindakan Zhao Feng di aula sebelumnya dengan sense spiritualnya. Menurut analisis Guru Tiegan, tingkat penempaan Zhao Feng hampir sebanding dengan tingkat guru. Hehe, tuanku adalah Grandmaster pandai besi baru dari benua tengah. Saya datang kali ini untuk mengambil pekerjaan guru saya untuk menantang para guru dari benua utara. Petik 2. Zhao Feng mulai berbohong. Jarak antara benua tengah dan benua utara sangat jauh dan menurut pengetahuan Zhao Feng, benua tengah lebih maju. Dari kerumunan saat ini di sini, hampir tidak ada dari mereka yang pernah ke benua tengah dan guru Zhao Feng adalah Grandmaster baru, maka tidak ada kekurangan dalam kata-katanya. Pekerjaan seorang Grandmaster? Mata Tiegan Master berbinar. Zhao Feng menjentikkan jarinya. Kucing pencuri kecil itu mengeluarkan botol yang lebih besar dari dirinya dan dengan rakus meminum alkohol pada saat yang bersamaan. Ini adalah karya tuanku sejak dulu. Zhao Feng mengangkat kepalanya. Semua orang di dalam aula menatap botol di depan kucing kecil pencuri itu. Labu itu terbuat dari bahan yang unik dan ketika indera spiritual Tiegan Guru menyapu atasnya, ekspresinya langsung berubah dan bertanya, apa gunanya labu ini? Begitu dia mengatakan ini, kucing pencuri kecil meminum sisa alkoholnya dan kemudian memasukkan air ke dalamnya. Air di dalam labu perlahan mulai berubah. Indera spiritual Tiegan Guru menyapu dan langsung menyadari ini saat dia terbang dan menatap labu dengan kegilaan. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia telah mencari tahu terlebih dahulu dan tahu bahwa selain dari sikap buruk Tiegan Guru, dia menyukai anggur, dan termos di depan mata mereka sekarang dapat mengubah air biasa menjadi anggur. Itu sangat misterius. Zhao Feng telah memeriksa catatan kuno dan sepertinya tidak ada barang seperti itu. Termos ini dari 100 Grave Forbidden Ground yang misterius yang membuatnya sulit untuk bertahan hidup bahkan bagi mereka yang berada di realm spirit sejati. Zhao Feng batuk ringan dan menghentikan keadaan gila Tiegan Guru. Jelas sekali bahwa kekuatan labu telah menyebabkan Tiegan Master terkejut. Teman kecil, ayo pergi ke tempat lain dan berdiskusi secara pribadi. Tiegan Master tersenyum dan mengundang Zhao Feng masuk ke dalam aula. Kerumunan saat ini linglung. Tiegan Master dikenal karena temperamennya yang buruk dan berada di ambang ledakan sebelumnya. Namun, orang yang menyebabkan masalah sekarang diperlakukan sebagai tamu oleh Tiegan Master hanya dalam beberapa kata. Terlepas dari ahli True Lord Rank dari beberapa bulan yang lalu, ini pertama kalinya saya melihat Tiegan Master menyapa seseorang seperti ini. Para pandai besi dan murid semua saling memandang dan banyak yang bahkan menebak, apakah pemuda berambut biru ini adalah murid dari klan pandai besi? Di dalam ruang yang tenang di istana Tiegan, Zhao Feng duduk sambil tersenyum saat Tiegan Master memeriksa termos itu. Wajahnya akan berubah setiap detik, dari shock menjadi takjub sebelum mulai mendesah tanpa henti. Setelah jangka waktu tertentu, Tiegan Master berbicara, apa yang Anda inginkan? Grandmaster terdekat di benua utara adalah master saya dan saya juga kenal beberapa Grandmaster di perjanjian tengah. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Sepertinya 1000 tangan Grandmaster telah terlihat tapi tujuannya telah tercapai sejak dia bisa berbicara dengan Tiegan Master. Saya datang kali ini untuk meminta guru membantu memperbaiki 2 item. Zhao Feng pertama kali mengeluarkan busur Luo. Saat guru Tiegan mengambil busur Luo, matanya bersinar dan berkata dengan lembut, tepat. Tangannya tiba-tiba menyentuh simbol Ais Lotus dan dia tidak bisa menahan nafas. Luar biasa, ini dibuat secara alami. Aura di sini bisa dibandingkan dengan kadal naga purba atau keturunan naga es. Petik 2. Tiegan Master menghela nafas ke arah simbol Ais Lotus ini. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat sungai es ular naga di pulau batas langit. Seluruh sungai membeku dan substansi misterius di sumbernya adalah keberadaan terlarang yang bahkan bisa membekukan para ahli di alam roh sejati. Jika kekuatannya lebih kuat, itu bahkan mungkin telah menciptakan senjata kelas spiritual yang menakjubkan di dunia. Tapi sayangnya, Tiegan Master menggelengkan kepalanya di akhir. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut. Dia tidak berpikir potensi Luobo begitu besar. Item utama yang ingin dia perbaiki bukanlah Luobo. Busur Luo baru saja diteruskan dengan santai. Dia tidak mengharapkan jawaban ini. Setelah diskusi tentang harga, Zhao Feng dan Tiegan Master mencapai kesepakatan.
Tiegan Guru akan membantu Zhao Feng meningkatkan potensi dan kekuatan busur Luo serta memperbaiki item kelas spiritual lain yang tidak melebihi item spiritual tingkat tinggi, tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk disediakan oleh Zhao Feng. Zhao Feng telah membiarkan Guru Tiegan memeriksa termos untuk sementara waktu, dan pada kenyataannya, Guru Tiegan adalah orang yang memberikan saran untuk menyediakan bahan dan memperbaiki sebagai ganti busur Luo. Namun, karena ketidaksepakatan kucing pencuri kecil itu berakhir dengan kegagalan. Setelah kesepakatan dibuat, Master Tiegan dengan sengaja mencoba untuk melihat level Zhao Feng dalam menempa, tetapi menyadari bahwa Zhao Feng hanya sebatas teori. Kemampuan belajar Zhao Feng memungkinkan dia untuk memahami kedokteran, susunan, dan penempaan karena semua pengetahuan disalin ke dalam pikirannya oleh mata spiritual Tuhan. Oleh karena itu, Zhao Feng mengetahui semua sumber daya serta kegunaannya. Mata teman kecil itu luar biasa dan memiliki bakat luar biasa. Benar-benar seorang jenius yang berbakat dalam menempa. Apakah Anda bersedia memasuki dunia pandai besi dengan saya? Petik 2. Mata Tiegan Master menjadi merah. Aura yang kuat menyapu udara menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergetar. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Kota datang secara pribadi? Ekspresi ahli alam roh sejati yang menjaga Gunung Tiegan berubah. Penguasa kota Danau Banjir bertanya, apakah menantu laki-laki saya yang nakal di sini? Jika dia telah menyebabkan masalah, saya harap sesama Taois Gunung Tiegan dapat memaafkannya. Turunnya Tuan Kota menyebabkan seluruh istana Tiegan merasa tertekan. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati merasa tidak nyaman. Lagi pula, Lord Lake City Flooding dapat dikatakan sebagai penguasa di daerah ini. Kekuatan dan ketenarannya menguasai bidang ini. Rupanya, ketika Lord Lake City Flooding masih muda, dia adalah keajaiban dalam keluarga Flooding Lake Liu dan memiliki harapan paling besar untuk mencapai True Lord Rank. Untungnya, sepertinya penguasa kota tampaknya tidak memiliki permusuhan dan hanya di sini untuk menemukan menantunya. Tuan Kota, menantu kamu ada di istana dengan aman berbicara dengan guru. Pakar realm True Spirit yang menjaga istana Tiegan berkata dengan hormat. Lord Lake Flooding Lake berhenti sedikit dan menarik auranya. Apakah kamu yakin dia tidak menyebabkan masalah? Penguasa kota dikonfirmasi. Salah satu pandai besi tersenyum pahit, dia menyebabkan masalah, tetapi ketika dia bertemu guru, dia diundang ke aula bagian dalam. Ya, aku belum pernah melihat orang yang menyebabkan masalah menjadi tamu. Para murid pandai besi merasa luar biasa dan ekspresi Flooding Lake City Lord sangat berwarna saat matanya berbinar. Segera, Liu Qinxin memasuki istana Tiegan. Putri Tuan Kota ada di sini. Sepertinya menantu dari Tuan Kota ditempatkan sangat penting oleh keluarga Liu. Orang-orang di aula mulai mengobrol dan Liu Qinxin menemukan bahwa ekspresi ayahnya agak tidak biasa. Apakah Zhao Feng menyebabkan masalah besar? Liu Qinxin bertanya dengan hati-hati. Emosinya sekarang sangat kompleks. Di satu sisi dia bersimpati, sementara di sisi lain, dia hamil. Jika Zhao Feng menyebabkan masalah besar dan mengecewakan ayahnya, yang terakhir mungkin menghukumnya. Namun, penguasa kota tidak segera merespons. Pada saat ini, Zhao Feng dan Tiegan Master berjalan keluar dari aula dalam bersama. Tiegan Master sedikit menyesal tentang bakat Zhao Feng menuju penempaan. Brother Zhao, jika kamu punya waktu, datanglah ke Gunung Tiegan. Jika kamu bersedia menjadi pandai besi, pintu aku akan selalu terbuka. Petik 2. Tiegan Master tersenyum dan mengirim Zhao Feng pergi. Adegan ini menyebabkan Liu Qinxin menjadi linglung. Bukankah Zhao Feng menyebabkan keributan? Kenapa dia diperlakukan dengan hormat seperti itu? Siapapun dapat melihat bahwa Tiegan Master sangat mengagumkan terhadap Zhao Feng yang merupakan kontras dramatis terhadap Tuan Kota, yang ia berikan sikap acuh tak acuh. Seolah dia memperlakukan orang asing. Tentu, aku akan datang ketika aku sudah mengumpulkan semua materi. Di bawah ekspresi bingung dari orang lain, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Tiegan Master. Setelah berjalan keluar dari istana Tiegan, penguasa kota dan Liu Qinxin memandang Zhao Feng dengan aneh. Pemuda itu ditutupi lapisan kabut lain yang sulit dilihat. Di bawah pertanyaan Tuan Kota, Zhao Feng dengan rendah hati memberitahu apa yang telah terjadi. Alasan mengapa Tiegan Master sangat mementingkan Zhao Feng adalah karena misterius dan juga bakatnya untuk menempa. Mendengar penjelasan itu, penguasa kota dan Liu Qinxin saling memandang. Penguasa kota memandang mendalam ke arah Zhao Feng.
Dia berpikir bahwa dia telah melihat bocah nakal ini, tetapi yang terakhir telah membuatnya semakin terkejut. Bagaimana dengan ini? Karena kamu sudah bertunangan dengan Qinxin, kamu adalah bagian dari keluarga Liu aku. Biaya untuk memperbaiki busur Luo akan dibayar oleh City Lord Palace. Terlepas dari itu, kamu harus mencoba dan menciptakan hubungan yang baik dengan Tiegan Master. Petik 2. Kata-kata Tuan Kota Danau Banjir dan menyelamatkan Zhao Feng banyak uang. Terima kasih senior, maksudku, ayah mertua. Zhao Feng sangat gembira. Ketika dia telah membuat kesepakatan dengan Tiegan Master sebelumnya, bahan-bahan itu akan menelan biaya sekitar 100 hingga 200 ribu batu kristal primer karena kucing kecil pencuri itu tidak setuju untuk bertukar labu misterius. Kalau tidak, semua materi akan dibayar oleh Tiegan Master. Zhao Feng baru saja memikirkan masalah ini dan tidak berpikir kalimat sederhana dari penguasa kota telah menyelamatkannya. Tuan kota mengangguk puas karena pendapatnya tentang Zhao Feng menjadi lebih besar. Liu Qinxin tidak tahu apa yang dia rasakan. Jika ini terus berlanjut, posisi Zhao Feng di hati ayahnya hanya akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat yang sama, lapisan kabut misterius calon suaminya menjadi semakin tebal. Seorang penjinak binatang buas muda dengan keterampilan memanah yang tepat dan garis darah mata, bakat pandai besi yang bahkan membuat Tiegan Master menghela nafas dan kucing pencuri kecil yang tahu bagaimana menjadi tak terlihat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki pemuda ini? Liu Qinxin akhirnya menyadari bahwa calon suaminya tidak sederhana, tetapi minat orang ini padanya menjadi semakin rendah, hampir sepenuhnya mengabaikannya. Saat Liu Qinxin memikirkan Zhao Feng, dia menggertakkan giginya dan mengirimnya pergi dengan matanya. Setelah kembali ke istana penguasa kota, Zhao Feng menggunakan koneksi keluarga Liu untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki busur Luo. Semua pengeluaran ini dibayar oleh penguasa kota. Zhao Feng jelas tidak tahu kata tidak tahu malu karena dia juga mendaftarkan sumber daya yang dia lewatkan untuk memperbaiki jubah bayangan Yin. Pada saat ini, penguasa kota menaruh perhatian besar kepadanya sehingga pengawas istana penguasa kota menghormati dia dan tidak menanyainya. Semua bahan yang dibutuhkan dikumpulkan dalam 10 hari. Zhao Feng mengambil sumber daya dan menuju ke Gunung Tiegan. Istana Tiegan, aku butuh asisten untuk meningkatkan busur Luo sehingga kamu perlu membantu. Tiegan Master meminta. Tidak masalah. Zhao Feng tahu sedikit tentang menempa dan menjadi asisten master pandai besi adalah impian banyak orang. Namun, dia merasa aneh bahwa Tiegan Master akan secara spesifik bertanya kepadanya. Apakah itu karena bakatnya? Anak ini sangat berpengetahuan tentang sumber daya. Aku akan menggunakan ini untuk mengujinya. Petik 2. Tiegan Master diam-diam memberi Zhao Feng persyaratan yang ketat. Mata spiritual dewa yang terakhir memeriksa sumber daya sehingga setiap kesalahan tidak bisa luput dari matanya. Persepsi, kontrol, dan fokusnya melampaui orang lain dalam waktu yang tak terhitung. Mata spiritual dewa Zhao Feng dapat memperbesar dan memperbesar berbagai hal dengan ratusan lipatan. Karena hal inilah dia dapat dengan mudah melihat kerugian dari barang apapun. Ketika Zhao Feng membantu, tindakannya jernih dan sangat bertanggung jawab karena langkah selanjutnya mempertimbangkan hasil dari Luo Bo. Tiegan Master mencatat tindakan Zhao Feng dan sangat terkejut. Presisi seperti itu, bahkan pandai besi tua yang berpengalaman tidak bisa setepat itu. Petik 2. Tiegan Master menekan syok di hatinya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat batu giok paling indah di dunia. Menyempurnakan Luo Bo membutuhkan sekitar 4 hingga 5 hari, dan dalam proses ini, Tiegan Master memberi Zhao Feng sebagian besar pekerjaan sambil memberinya petunjuk. Zhao Feng sebelumnya telah mempelajari pemurnian pil serta mengatur arai. Sekarang dia memiliki orang tingkat master yang membimbingnya, pengetahuannya juga telah maju. Poin kuncinya adalah mengendalikan nyala api, yang bahkan Tiegan Master buat Zhao Feng lakukan. Ada beberapa langkah berbeda dalam mengendalikan nyala api yang kesulitannya sama dengan membuat pil. Hasilnya mengejutkan Tiegan Master sekali lagi. Terlepas dari pengalaman dan pembatasan kultivasi, kontrol Zhao Feng sangat sempurna. Sebuah keajaiban alami dalam menempa. Tiegan Master menekan kegembiraan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, busur Luo telah berhasil menguat. Luo Bo yang asli memiliki atributnya berubah setelah bergabung dengan substansi misterius, dan setelah pemurnian ini, ia bergabung dengan Ice Soul Mystic Crystal yang berharga. Bahan berharga seperti itu tidak akan ditemukan dengan cepat jika itu bukan untuk koneksi keluarga Liu.
Busur Luo baru sedikit lebih besar dari ukuran aslinya, ada warna biru-biru di permukaannya. Ukuran tanda lotus es menjadi lebih besar dan memiliki warna yang lebih dalam. Setelah bergabung dengan material baru, kerusakan Luo Eros meningkat. Menurut pengetahuan Zhao Feng, panah Luo mengandung unsur angin dan kilat. Selain rasa dingin yang mengerikan, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Busur Luo dan panah Luo masing-masing telah mencapai senjata mortal tingkat tinggi dan senjata mortal tingkat tinggi. Kombinasi keduanya menjadi sangat dekat dengan tingkat spiritual. Itu bisa mendominasi senjata tingkat mortal apapun. Petik 2. Tiegan Master cukup puas dengan produk ini. Zhao Feng bahkan lebih menyukainya. Kekuatan dan atributnya sempurna dan nilainya dapat dibandingkan dengan senjata kelas spiritual. Ketika Luo Bo selesai, Zhao Feng mengeluarkan jubah bayangan yin-nya. Pada kenyataannya, ini adalah tujuan sejati Zhao Feng dan nilainya jauh di atas Luo Bo. Barang warisan yang rusak. Tiegan Master memiliki ekspresi serius. Meskipun semua materi telah dikumpulkan, Tiegan Master masih perlu menemukan cara bagaimana memperbaikinya. Zhao Feng mengangguk dan meninggalkan jubah bayangan yin saat dia kembali ke istana kota tuan. Saat dia tiba kembali, dia dipanggil oleh tuan kota. Istana penguasa kota. Di ruang yang tenang, penguasa kota dan Liu Qinxin menyeruput teh sambil mengobrol dan tersenyum. Di ruang tunggu ada pemuda lain. Zhao Feng, kemarilah. Ini adalah sepupu Qinxin, Yun Haiyang. Petik 2. Sepupu Liu Qinxin. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut karena nama orang ini hampir sama dengan Yun Hai Master. Nama lengkap Hai Yun Master adalah Yun Hai, sedangkan sepupu Liu Qinxin dipanggil Yun Haiyang. Ketika dia diperkenalkan, kilatan dingin muncul di mata Yun Haiyang. Kakak Qin, ini calon suamimu? Jijik dan jijik muncul di wajah Yun Haiyang. Dewi sempurna di hatinya akan dinikahkan dengan pemuda aneh bermata satu berambut biru ini? Saat mereka berbicara, Zhao Feng mengerti bahwa Yun Haiyang ini berasal dari salah satu dari 4 keluarga Yun, dan ketika mereka kecil, Yun Haiyang dan Liu Qinxin memiliki hubungan yang baik. Yun Haiyang mengungkapkan sedikit permusuhan dan penghinaan saat mereka berbicara, marah pada kenyataan bahwa Liu Qinxin akan dinikahkan dengan Zhao Feng. Yang terakhir menghirup tehnya dan tidak peduli, menyebabkan Yun Haiyang mengamuk di hatinya. Penguasa kota melihat ini di matanya tetapi tidak menghentikannya. Yun Haiyang tiba-tiba bangkit dan tersenyum. Aku mendengar bahwa keterampilan memanah saudara Zhao adalah tingkat teratas. Aku juga tahu beberapa memanah, mengapa tidak membandingkan keterampilan kami? Petik 2. Sua. Tidak peduli untuk peduli apakah Zhao Feng akan setuju atau tidak, busur kuno hijau merah muncul di tangan Yun Haiyang. Tanda api misterius bisa dilihat di haluan, seolah-olah melambangkan kemarahan pemiliknya dan niat pertempuran. Busur di tangan Yun Haiyang terbuat dari bahan yang unik dan auranya melampaui senjata mortal tingkat puncak yang normal, nilainya sangat dekat dengan kelas tier spiritual. Panahan. Zhao Feng tidak menurun. Luo Bo-nya baru saja ditingkatkan dan telah mencapai tingkat yang baru. Dia belum memiliki kesempatan untuk mengujinya. Pada saat yang sama, Liu Qinxin dan Tuan Kota bertukar pandang dengan senyum. Mereka tidak punya niat untuk menolak permintaan ini. Ketika penguasa kota memanggil Zhao Feng, Liu Qinxin mengerti maksud ayahnya. Yun Haiyang tidak puas dengan pernikahan Liu Qinxin dan sekarang dia telah melihat Zhao Feng bagaimana dia akan hormat. Namun, ketika Yun Haiyang menunjukkan rasa jijik dan jijik terhadap Zhao Feng, penguasa kota tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah ada alasan tersembunyi mengapa Qinxin menikahi bocah ini? Sepertinya aku masih punya kesempatan. Petik 2. Yun Haiyang melihat sikap tuan kota dan sangat gembira saat dia menekan kegembiraan di hatinya. Dia tidak tahu bahwa penguasa kota tidak memberinya kesempatan. Penguasa kota baru saja menguji Zhao Feng. Feng, kamu tidak menentang ini kan? Tuan kota memandang penuh harap ke arah Zhao Feng. Zhao Feng curiga bahwa penguasa kota sedang menguji dia dari awal, tetapi karena dia ingin menguji kekuatan busur Luo, dia tidak menolak. Segera, Zhao Feng dan Yun Haiyang memasuki bidang memanah terbuka. Awalnya ada banyak pemanah di sini tetapi mereka segera dibersihkan. Apa yang mereka lakukan? Menantu tuan kota sedang menguji keterampilan memanah dengan kerabat. Sekitar lapangan memanah adalah kerumunan kecil. Zhao Feng dan Yun Haiyang masing-masing berdiri di kedua sisi. Menurut norma pemanah membandingkan keterampilan memanah dan presisi. Beberapa pemanah bahkan mengeluarkan beberapa target.
Keterampilan memanah itu membosankan. Pemanah sejati perlu mengalami darah dan api. Petik 2. Senyum melengkung di bibir Yun Haiyang. Kerumunan pecah menjadi diskusi. Apakah Yun Haiyang dan Zhao Feng memasuki pertempuran hidup dan mati? Seperti yang mereka harapkan, Yun Haiyang menyarankan pertarungan antara pemanah ke tuan kota. Ini bukan menguji keterampilan memanah lagi, itu adalah pertempuran. Feng, kamu tidak punya perbedaan pendapat kan? Lord Siti bertanya dengan nada konsultasi. Pada saat ini, tidak sulit bagi semua orang untuk melihat bahwa Yun Haiyang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Karena itu adalah pertempuran, akan ada luka-luka. Hati Yun Haiyang dipenuhi dengan kedinginan. Bocah ini berasal dari luar kanopi Great Country dan belum menjadi suami Qinxin. Bahkan jika aku membunuhnya di sini, tidak ada yang akan membela jenius mati. Petik 2. Dalam hal identitas, dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga Yun. Dengan demikian, bahkan jika dia membunuh Zhao Feng, tuan kota Danau Banjir tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku tidak memiliki perbedaan pendapat. Zhao Feng perlahan mengambil busur Luo. Setelah ini, seluruh bidang memanah ditegakkan oleh Arai sehingga pertempuran di dalam tidak akan membahayakan penonton. Pada saat ini, Liu Qinxin tidak bisa membantu tetapi sedikit bersimpati kepada Zhao Feng karena dia bisa merasakan Yun Haiyang tidak memiliki niat baik. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak akan ada kematian. Petik 2. Tuan kota berkata dengan percaya diri sambil menepuknya dan tersenyum. Liu Qinxin sedikit santai dan sedikit bersalah karena ayahnya menggunakan Yun Haiyang untuk menguji Zhao Feng, menyebabkan yang terakhir dalam bahaya. Di dalam bidang panahan, Yun Haiyang dan Zhao Feng berhadapan satu sama lain. Karena itu adalah pertukaran keterampilan memanah, ada aturan yang menyatakan bahwa mereka hanya diperbolehkan menggunakan busur mereka dan tidak ada yang lain. Kultivasi Yun Haiyang telah mencapai setengah alam roh sejati dan kekuatan sejatinya dekat dengan Liu Qinxin. Namun, karena itu hanya pertukaran busur dan anak panah, Zhao Feng tidak takut sama sekali. Sudah mulai. Yun Haiyang menarik kembali busur merah tua di tangannya dan lampu menyala merah muncul dari busur yang bergabung dengan kekuatan merah-merahnya. Selain itu, lapisan hijau angin tajam muncul di sekitar tubuh Yun Haiyang, itu seperti penghalang. Busur elemen api dengan tambahan angin. Peluang 80% efek ledakan. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa lawan dan hatinya melonjak. Kultivasi Yun Haiyang telah mencapai setengah alam roh sejati dan memiliki kekuatan sejati yang lebih kuat. Busur di tangannya memiliki atribut api dan dengan tambahan angin, kerusakannya bisa langsung membunuh para kultivator normal di realem spirit setengah langkah. Melihat ini, Zhao Feng memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Tindakannya halus dan begitu Luo Bao dikeluarkan, 3 Luo Arrows telah kembali ke haluan dan lapisan es telah menyelimuti tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng dikelilingi oleh es dan busur petir yang berderak tanpa henti. Di ujung ketiga Luo Arrows, gumpalan petir yang tajam muncul sementara ekor panah itu adalah bola-bola angin. Busur dan panah anak ini mengandung 3 elemen es, kilat dan angin. Mereka juga senjata ibu dan anak. Petik 2. Yun Haiyang berseru dan tidak bisa menahan cemburu. Dia menyukai busur, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat produk yang sangat bagus. Hampir bisa dipastikan bahwa benda seperti itu berasal dari pandai besi tingkat master. Akhiri ini dengan cepat. Yun Haiyang melepaskan tali di tangannya dengan ledakan yang menggelegar. Kiyu, sebuah panah gelap mengamuk dengan api melesat ke arah Zhao Feng seperti naga api dan angin. Dia telah berhasil menyerang lebih dulu, memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan. Hati Yun Haiyang dipenuhi dengan sukacita. Pertempuran antara pemanah sangat cepat dan yang kedua bisa memutuskan pertempuran. Namun, tepat saat dia menembakkan panahnya, tali Zhao Feng pada busur Luo bergetar. Beng gelombang. Sebuah panah biru cerah mengeluarkan percikan saat terbang ke udara, menciptakan ledakan keras. Yun Haiyang hanya merasakan matanya berputar di depan busur petir serta angin kacau mengalir ke arahnya. Boom! Panah pertama kali bertabrakan dengan panah merah-merah di udara. Angin dingin dan kobaran api menjalin bersama sebelum meledak, menyebabkan segumpal asap menyelimuti setengah lapangan. Para pemanah di luar menatap pemandangan dengan mulut menganga. Kiyu, sebuah panah menembus asap dan menembak ke arah Yun Haiyang. Kecepatannya sangat cepat dan telah melampaui kecepatan suara.
Ekspresi Yun Haiyang berubah secara dramatis saat dia dengan marah menyebarkan kekuatan sejatinya, menciptakan ular api yang bergabung dengan angin, menciptakan penghalang angin dan api. Dalam setengah nafas, Yun Haiyang telah mengendalikan situasi. Ketika panah Zhao Feng mendekat, hanya 10 hingga 20% dari kekuatannya yang tersisa. Hanya kedinginan dan kilat yang menyebabkannya sedikit kesulitan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengondensasi ki-nya setengah roh sejati, bersiap untuk mengirim serangan yang lebih kuat. Namun, tepat pada saat ini, dua kilatan melesat di udara dan membawa hembusan angin sedingin es. Yun Haiyang menembakkan panah api tetapi diliputi oleh ledakan kilat dan dingin. Dalam sekejap ini, angin menderu sementara es dan kilat terkikis. Tubuh Yun Haiyang mulai menegang. Panah ketiganya belum ditembakkan tetapi kedinginan dan kilat di tubuhnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Panah ketiga Zhao Feng tiba. Di bidang memanah, Yun Haiyang tersapu oleh sambaran petir yang berkedip-kedip. Dia menjerit dan melolong tetapi suara-suaranya memudar ketika lapisan es menutupi tubuhnya. Hanya dalam setengah nafas, Yun Haiyang telah berubah menjadi patung es manusia. Semua penonton mengambil napas dalam-dalam dan terbangun dari keadaan terkejut mereka. Tuan Kota Danau yang banjir tercengang dan ekspresinya sedikit berubah saat ia bergegas dengan kiro sejati untuk menyelamatkan Yun Haiyang. Tiegan Master benar-benar sesuai dengan namanya. Panah ketiga aku bahkan bisa mengancam orang-orang di alam roh sejati tetapi biaya kekuatan sejati menakutkan. Zhao Feng berseru saat dia menyingkirkan busur Luo dan bernapas dengan cepat. Kekuatan Luo Bao telah meningkat setelah penyulingan tetapi saat itu Zhao Feng telah menghabiskan seperempat dari kekuatan sejatinya. Hanya ketika seseorang telah mencapai setengah langkah alam roh sejati barulah mereka dapat menggunakan Luo Bao sesuka hati. Di bidang memanah, setelah bantuan Tuan Kota, nyawa Yun Haiyang tidak dalam bahaya lagi tetapi lukanya mengejutkan, lengannya patah. Pertempuran ini berakhir dengan kecacatan. Bahaya antara pertempuran pemanah bisa dilihat dari ini. Mengapa kamu melukainya begitu parah? Alis Liu Qinxin terangkat saat dia berbicara. Mata Zhao Feng hampir muncul. Sekarang dia adalah korban. Penguasa kota telah mencoba menguji Zhao Feng dan menggunakan Yun Haiyang sebagai tombak. Yun Haiyang ingin membunuh Zhao Feng. Yang terakhir adalah korban sebenarnya tetapi telah mengakhiri pertarungan dengan hanya 3 panah. Pertempuran pemanah terlalu berbahaya. Jika pertempuran berlanjut, Zhao Feng akan mati. Setelah Luo Bao ditingkatkan, biaya True Force terlalu besar. Meskipun, busur Yun Haiyang tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan Zhao Feng, karena perbedaan dalam kultivasi, yang pertama akan menang jika pertarungan berlanjut. Saat ini juga, alis Lord Flooding Lake City berkerut. Yun Haiyang adalah keturunan langsung dari keluarga utama Yun dan memiliki identitas yang rumit. Sekarang lengannya telah hilang, masalah yang ditimbulkannya tidak kecil. Dia pertama kali memperkirakan bahwa peluang menang antara Yun Haiyang dan Zhao Feng masing-masing adalah 60-40%. Setelah semua, Yun Haiyang dikenal karena keterampilan memanahnya di keluarga Yun dan telah melampaui Zhao Feng dalam hal kultivasi. Hasilnya mengejutkan Tuan Kota dan Liu Qinxin. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya karena dia telah menyebabkan masalah bagi Tuan Kota. Tes yang terakhir telah menegakkan keinginan Zhao Feng untuk melarikan diri. Jika dia kalah hari ini, siapa yang akan membela dia? Liu Qinxin menghela nafas dalam hatinya dan tahu bahwa itu bukan kesalahan Zhao Feng. Ayahnya telah menguji Zhao Feng terlebih dahulu dan sepupunya memiliki niat jahat. Namun, pemenangnya bukan Tuan Kota atau Yun Haiyang. Yun Haiyang menjadi cacat dan kepala penguasa kota akan sakit saat mencoba menyelesaikan masalah ini. Hanya Zhao Feng yang tidak punya apa-apa. Setelah tes ini, penguasa kota Lake yang banjir menemukan bahwa pemuda ini dapat memberinya lebih banyak kejutan sekaligus lebih banyak kesulitan. Lebih jauh, Liu Qinxin mendapati bahwa calon suaminya menjadi semakin misterius. Seolah-olah dia tertutup oleh lapisan kabut. Dia adalah yang ditakdirkan dalam hidupnya. Di malam yang sama, Zhao Feng duduk bersila di atas tanah dan dengan lembut menyentuh busur Luo di tangannya. Setelah disempurnakan, kekuatan busur Luo telah meningkat tetapi dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, sulit untuk menggunakannya secara maksimal. Zhao Feng menutup matanya dan terus memahami bagian terakhir dari warisan petir pertama. Dalam benaknya, adegan dari Lightning Inheritance terlintas oleh busur demi busur petir membentuk cahaya cemerlang seperti kembang api.
Hari-hari berlalu dan pada saat tertentu, pandangan kepuasan muncul di mata Zhao Feng. Busur petir setipis jaring laba-laba mengukir simbol yang tidak biasa mirip dengan bunga mekar di tangannya. Bab 267 Kepercayaan Misterius. Simbol biru itu terdiri dari petir, itu seperti busur. Itu mirip dengan simbol yang diterima Zhao Feng di Floating Crest Trail. Busur petir di dalam segel ini mengandung niat yang dalam dan mewakili pemahaman Zhao Feng tentang warisan petir. Pada waktu bersamaan, dalam pikiran Zhao Feng, lantai pertama warisan petir menyala seluruhnya dan lantai 2 menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tidak lagi redup seperti dulu. Sedangkan untuk lantai 3 masih gelap gulita. The Lightning Inheritance dibagi menjadi 3 lantai. Mereka yang berada di alam Ascended biasanya hanya dapat memahami lantai pertama, sedangkan lantai 2 membutuhkan seseorang untuk berada di alam roh sejati. Adapun lantai 3, seseorang harus setidaknya berada di peringkat ketiga dari alam roh sejati, peringkat Lord sejati. Jika saya bisa memahami seluruh warisan petir, ada kemungkinan mencapai alam inti asal. Petik 2. Zhao Feng dengan ringan menghela napas dan segel petir biru di telapak tangannya berubah menjadi bunga seukuran kepalan tangan yang mekar di udara sebelum menghilang. Seluruh lantai pertama telah dipahami oleh Zhao Feng dan pintu masuk ke lantai 2 terbuka. Satu-satunya masalah adalah kenyataan bahwa lantai 2 membutuhkan seseorang untuk menjadi alam roh sejati untuk dapat memahaminya, sementara lantai 3 adalah untuk peringkat tuan sejati. Kesadaran Zhao Feng mencoba memasuki lantai 2, tetapi gambar dan pemandangan di dalamnya menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Adegan apapun akan mengguncang hati Zhao Feng dan memahaminya sangat melelahkan. Namun, meski begitu, Zhao Feng tetap terkejut. Meskipun sulit untuk memahami lantai 2, itu bukan tidak mungkin. Sulit dan tidak mungkin adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Aku bahkan belum berada di alam roh sejati setengah langkah, mengapa aku masih bisa memahami lantai 2? Zhao Feng berpikir. Satu-satunya jawaban yang bisa dia pikirkan adalah mata spiritual Tuhan. Mata spiritual dewa memberinya energi mental yang kuat dan kemampuan untuk memahami dan memahami. Kesadaran Zhao Feng menyatu dengan mata kirinya. Di mata kirinya, jurang biru telah mencapai 7 kaki 7. Sepertinya itu mencapai batas. Budidaya Zhao Feng hanya di langit ke-6, tetapi jurang biru telah memanjang lebih dari 7 kaki. Ketika Zhao Feng telah membubarkan tanda hantu, budidayanya telah jatuh. Namun, pemahamannya belum hilang dan setelah mempelajari keterampilan energi mental, itu membuatnya meningkat. Berpikir kembali ke reruntuhan naga tersembunyi, tingkat energi mentalnya setara dengan beberapa pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah. Tingkat energi mentalnya lebih kuat dari sebelumnya. Saat Zhao Feng terkejut, cahaya biru samar misterius muncul di tengah jurang biru dan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Hati Zhao Feng bergetar saat cahaya biru redup dengan cepat memudar. Namun, ini adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sedikit saja sudah membuat hati Zhao Feng bergetar. Mungkinkah kekuatan mata spiritual dewa berada di ambang kebangkitan lain? Atau apakah itu telah mencapai titik terobosan? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir. Dia yakin bahwa tingkat energi mentalnya telah melampaui pembudidaya biasa di alam roh sejati setengah langkah. Ini karena pemahaman yang dia peroleh di Origin Core Ruins dan perkembangan menyelesaikan lantai pertama warisan petir. Ini berarti tingkat energi mental Zhao Feng telah melebihi kultivasinya dan dengan demikian, memungkinkan dia untuk memahami sebagian dari lantai 2. Peningkatan tingkat energi mental telah memungkinkannya memperoleh wawasan untuk mengendalikan kekuatan sejati. Di malam yang sama, Zhao Feng terus mengkonsolidasikan fondasinya dan merasakan gerakan kekuatan sejatinya menjadi lebih lancar. Benang True Force bahkan lebih tipis dari jarum tetapi sangat padat dan kadang-kadang disambar petir. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memiliki perasaan bahwa dia dapat kembali ke langit ke-7 kapanpun dia mau. Selanjutnya, ketika dia menerobos, fondasi dan kekuatan-kekuatan sejatinya akan jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakan pil spiritual penumpahan. Penurunan kultivasi terakhir kali terlihat memberinya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kali ini, kultivasinya lebih besar dari sebelumnya dan ketika dia menerobos lagi, itu akan menjadi alam yang sama sekali berbeda. Namun, mata Zhao Feng bersinar, tidak yakin apakah akan menerobos sekarang atau tetap di puncak langit ke-6. Saat jubah bayangan Yinku diperbaiki, rencanaku akan hampir selesai.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati sekelilingnya dan memperhatikan 4 ahli di alam roh sejati setengah langkah yang mengamati Zhao Feng. Keempat True Spirit Realm setengah langkah ini semuanya mengenakan jubah hitam dan berspesialisasi dalam pelacakan dan persembunyian. Ki roh sejati di tubuh mereka telah mencapai 50%. Zhao Feng akan merasa sulit untuk melawan bahkan salah satu dari mereka ketika pertarungan untuk tunangan diadakan. Keempat ahli ini jelas cukup untuk menjaga Zhao Feng. 3 hari kemudian, di ruang bawah tanah Istana Tiegan, solusi untuk memperbaiki jubah bayangan Yin ini sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu memperbaikinya. Petik 2. Tiegan Master berkata, Zhao Feng tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sedang menyempurnakan busur luo-nya kepada penguasa kota Danau Banjir, tetapi kali ini, perbaikan jubah bayangan Yin harus dilakukan secara rahasia. Karena itu, Zhao Feng masih perlu membantu Tiegan Master secara pribadi dan bukan dengan bantuan magang lainnya. Benar, proses memperbaiki jubah bayangan Yin sangatlah rumit. Kontrol seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang magang biasa. Petik 2. Tiegan Master tersenyum. Kali ini Tiegan Master memberikan persyaratan yang kompleks dan ketat kepada Zhao Feng. Ini membuat yang terakhir curiga karena Tiegan Master jelas mengganggu atau mengujinya. Namun, dia tahu bahwa semakin tinggi persyaratannya, semakin rendah kemungkinan gagal dan semakin besar peningkatan daya. Tiegan Master dengan acuh tak acuh memberikan semua tugas ini kepada Zhao Feng dan karena Zhao Feng dibatasi oleh pengalaman, dia akan membuat kesalahan sesekali yang akan diperbaiki oleh Tiegan Master. Beberapa tugas yang lebih sulit seperti mengendalikan api dan susunan ukiran bahkan diberikan kepada Zhao Feng. Pada hari ketiga, keringat mulai mengalir dari dahi Zhao Feng saat dia akhirnya merasa kelelahan. Lepaskan penutup matamu, mari kita lihat batasanmu. Tiegan Master berkata sambil tersenyum. Zhao Feng berhenti sebelum melepas penutup mata dan memperlihatkan mata biru yang tajam. Saat Tiegan Guru melihat mata spiritual Tuhan, hatinya bergetar sedikit dan tergerak. Penutup mata Anda tidak dapat menghalangi aura sejati dari mata Anda, terutama saat Anda menggunakan kekuatan mata. Aku akan memberimu penutup mata yang baru suatu hari nanti. Petik 2. Tiegan Guru berkata sebelum memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk melanjutkan. Zhao Feng tidak memiliki kekhawatiran saat dia membuka mata spiritual Tuhannya dan mulai menyelesaikan tugas-tugas ini. Di bawah situasi ini, persepsi dan kendalinya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Matamu sempurna untuk menempa. Jika kamu mau, aku bisa membesarkanmu menjadi master pandai besi. Petik 2. Tiegan Master tidak bisa menahan kegembiraan. Apa gunanya menguji kemampuan saya? Zhao Feng berhenti bekerja. Selama beberapa hari terakhir, pekerjaan Zhao Feng telah melampaui pekerja magang normal dan bahkan batasan beberapa pandai besi tua. Tiegan Master melontarkan senyuman, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Seseorang meminta saya untuk membangun senjata kelas spiritual yang kuat yang akan membutuhkan 2 pandai besi guru bekerja sama, dan itu bahkan mungkin tidak berhasil. Petik 2. Apa hubungannya ini denganku? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Senjata ini berasal dari cetak biru kuno dan sangat sulit. Kontrol dan presisi yang tak terbayangkan dibutuhkan, jika tidak maka akan gagal. Petik 2. Ketika Tiegan Guru berbicara di sini, dia berhenti sebentar. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia berbicara dengan samar. Sepertinya kamu sudah membuat rencanamu saat junior ini pertama kali datang ke Istana Tiegan. Benar, kamu bisa menemukan kelemahannya hanya dengan melihat satu item saja. Ini adalah sesuatu yang bahkan saya perlu meluangkan sedikit waktu. Petik 2. Tiegan Guru tidak setuju. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir. Dia dapat membantu Tiegan Master tetapi manfaat apa yang dia dapatkan darinya? Orang harus tahu bahwa hanya ada sedikit lebih dari 2 bulan lagi sampai tanggal pernikahannya dengan Liu Qinxin, tidak banyak waktu tersisa. Hehe, keuntungan yang didapat dengan menyelesaikan senjata ini melebihi imajinasimu. Hanya pada titik ini saja, Anda tidak bisa menolaknya. Petik 2. Tiegan Master tersenyum misterius, penuh percaya diri. Zhao Feng sedikit penasaran. Tiegan Master tiba-tiba menyebarkan sense spiritualnya dan menyelimuti seluruh ruangan. Zhao Feng menemukan aura yang sedikit tidak biasa. Cetak biru senjata ini berasal dari salah satu dari 4 tempat warisan besar. Warisan-warisan surga. Petik 2. Tiegan Master memberitahu Zhao Feng dengan ekspresi serius. Warisan-warisan surga. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin.
Warisan-warisan surga menempati peringkat pertama dari 4 warisan dan merupakan yang paling misterius serta kuno. Tidak ada yang pernah menerima warisan-warisan surga dan warisan hanya muncul sekali setiap puluhan ribu tahun. Menurut catatan, kemunculan warisan-warisan surga akan menyebabkan situasi di dalam benua berubah setiap waktu. Kedua, identitas orang itu sangat kuat. Setelah Anda menyelesaikan tugas ini, orang itu akan berhutang budi kepada Anda dan akan sangat membantu Anda di Canopy Grid Country. Petik 2. Tiegan Master mengungkapkan hadiah kedua. Zhao Feng terdiam sesaat sebelum menyetujui Tiegan Master. Bantuan dari titipan ini terlalu besar. Seperti yang dikatakan Guru Tiegan, cetak biru itu berasal dari warisan-warisan surga. Tidak ada yang bisa menolaknya hanya pada poin ini. Seperti ini, Zhao Feng dan Tiegan Master mencapai kesepakatan. Zhao Feng akan membantu Tiegan Master membuat senjatanya. Keduanya memperbaiki jubah bayangan Yin dalam beberapa hari dan jubah bayangan Yin yang baru menjadi item warisan lengkap sekali lagi. Zhao Feng mengenakan jubah bayangan Yin dan mulai menghilang. Sebuah bayangan muncul di sudut ruangan, seolah-olah Zhao Feng telah berubah menjadi hantu. Tiegan Master berseru, benda warisan ini sungguh merupakan karya seni yang indah. Selain tembus pandang dan kecepatan, ia juga dapat menyerap sebagian kekuatan dari serangan. Jika kultivasi seseorang cukup tinggi, mereka bahkan dapat menciptakan Yin Shadow Doppelganger. Yin Shadow Doppelganger? Zhao Feng mengungkapkan ekspresi penasaran. Tiegan Master memang layak menjadi seorang ahli pandai besi yang bisa mengetahui kekuatan tersembunyi dari item warisan. Bab 268 jaga dia untuk sesaat. Tiegan Master menjelaskan, Yin Shadow Doppelganger bukan hanya bayangan belakang yang kabur. Mereka juga bisa mengalihkan perhatian musuh sambil menyerang. Ini memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Sebuah gambar muncul di benak Zhao Feng. Saat dia menyerang, beberapa bayangan dirinya dengan tindakan yang sama akan muncul dan menyerang musuh. Tentu saja, kekuatan ini membutuhkan seseorang untuk mencapai kultivasi tertentu, tetapi tidak peduli apa, tujuan Zhao Feng telah tercapai. Setelah memperbaiki jubah bayangan Yin, kekuatan tembus pandang telah meningkat secara dramatis, terutama saat dia tidak bergerak. Dalam kegelapan, kekuatan ini akan menjadi 2 kali lebih kuat. Ketika Zhao Feng mengaktifkan efek tembus pandang, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak akan dapat melihatnya dalam kegelapan tanpa mencari dengan saksama. Untuk beberapa hari ke depan, orang-orang dari penguasa kota menyadari bahwa frekuensi Zhao Feng mengunjungi Gunung Tiegan telah meningkat. Ada saat-saat Zhao Feng bahkan tidak kembali selama beberapa hari. Desas-desus mulai menyebar ke publik bahwa Tiegan Master telah mengambil Zhao Feng sebagai murid pribadi. Tetapi tidak peduli apa kebenarannya, hubungan antara keduanya tidak sederhana. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Liu. Karena Tuan Kota, Tuan Tiegan dan keluarga Liu mengadakan hubungan yang buruk antara satu sama lain. Tiegan Master memiliki status tinggi dan termasuk dalam 10 besar pandai besi, itu mungkin dia bahkan di 5 besar. Yang lebih penting adalah bahwa guru ini memiliki hubungan yang dirumorkan dengan agama darah besi. Keluarga Liu selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Tiegan Master tetapi tidak banyak kemajuan. Namun, sekarang menantu Tuan Kota itu dicintai oleh Guru Tiegan. Ini pertanda bagus. Kota Danau Banjir bahkan memanggil Zhao Feng. Fenger, jika Anda bisa menjadi murid inti Tiegan Master, ini akan sangat membantu keluarga Danau Liu yang membanjiri. Penguasa Kota Danau Banjir berbicara seolah-olah dia adalah ayah Zhao Feng. Zhao Feng dengan belak-belakan menolak. Tiegan Master ingin sekali menjadikannya sebagai murid, tetapi Zhao Feng tidak berkewajiban untuk menghabiskan terlalu banyak waktu dalam menempa. Dia tidak pernah melupakan perintahnya. Seiring waktu berlalu, Zhao Feng secara bertahap menjadi lebih sibuk. Dia akan tinggal di Gunung Tiegan dan mendengarkan khotbah Guru Tiegan. Zhao Feng juga akan membantu Guru Tiegan membuat beberapa senjata, salah satunya bahkan mencapai tingkat spiritual. Proses pembuatannya mulus dan pemahaman Zhao Feng tentang penempaan meningkat dengan kecepatan ribuan mil sehari. Tiegan Master sangat senang, perkembangan Zhao Feng lebih besar dari harapannya. Semua ini karena tugas senjata yang dipercayakan kepada mereka. Sementara itu, hanya tersisa 2 bulan sebelum tanggal pernikahan antara Zhao Feng dan Liu Qinxin. Liu Qinxin, calon istri masa depan ini telah diabaikan. Bagaimanapun, Zhao Feng menggunakan gagasan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tiegan Master untuk pergi dan ini adalah sesuatu yang bahkan didukung oleh Tuan Kota.
Awalnya, Liu Qinxin mampu menahannya, tetapi karena tanggal pernikahan mereka semakin dekat, dia tidak bisa menahannya lagi. Pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi wanita, tetapi Zhao Feng tidak pernah pergi mencari Liu Qinxin. Apa yang Zhao Feng pikirkan tentang aku? Liu Qinxin sedikit stres dan matanya menunjukkan ketidakpuasan setiap kali dia melihat Zhao Feng. Setelah hari pernikahan mereka ditetapkan, citra Zhao Feng di hati Liu Qinxin mulai berubah. Awalnya, Zhao Feng adalah seorang penjinak binatang muda yang penampilannya 108.000 kali lipat berbeda dari suami ideal Lin Qinxin. Tapi setelah itu, pemuda ini menjadi diselimuti kabut dan setiap ujian akan mengungkap kekuatan dan potensi baru. Garis darah mata yang misterius, keterampilan memanah yang ekstrim, penjinakan binatang buas, bakat yang bahkan membuat master pandai besi bahkan menghela nafas. Pertunjukan dari pemuda ini diselesaikan dengan percaya diri dan ketenangan setiap saat. Segala jenis cahaya menyinari dia. Siapakah orang seusianya di area danau banjir yang dapat menyaingi dia? Liu Qinxin harus mengakui bahwa ini adalah pemuda dengan potensi yang tidak terikat, dan dia mulai mendekati citra suami idealnya. Yang paling penting adalah bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan dalam hidupnya. Pada saat ini, Liu Qinxin dapat menerima calon suami ini. Tetapi satu-satunya masalah adalah Zhao Feng selalu sibuk dan mengabaikannya. Akhirnya, pada hari ini, Zhao Feng akhirnya datang untuk mencari Liu Qinxin. Yang terakhir menghela nafas. Tidak peduli seberapa keras seorang pemuda, mereka masih akan memahami kenyataan. Dia tidak percaya bahwa pihak lawan bisa mengabaikan pesonanya. Qinxin, saya akan membantu Tiegan Master membuat item kelas spiritual dan mungkin tinggal di Gunung Tiegan selama sebulan. Karena Tuan Kota tidak ada, bisakah kamu pergi memberitahunya? Petik 2. Zhao Feng segera memberitahu dia alasan dia mengunjungi dan setelah itu, segera pergi. Liu Qinxin linglung. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh dari awan dan ke dalam jurang. Kedinginan dan ketidaktahuan pemuda ini telah melampaui imajinasinya. Tentu saja, ini dia. Jika itu adalah gadis lain, mereka pasti sudah hancur sekarang. Suara yang tajam menghentikan langkah Zhao Feng. Zhao Feng berhenti, tampak bingung pada Liu Qinxin. Pada saat mata Liu Qinxin menjadi dingin dan Zhao Feng akhirnya menyadari masalahnya. Sialan, aku lupa hal yang begitu penting. Pikiran Zhao Feng bergoyang. Sejak tanggal pernikahan ditetapkan, dia telah merencanakan bagaimana melarikan diri atau membantu Tiegan Master, oleh karena itu mengabaikan calon istrinya. Zhao Feng khawatir Liu Qinxin akan melihat ada yang tidak beres. Jika detail ini adalah alasan rencananya gagal, itu tidak akan sepadan. Aku tahu kamu sibuk selama beberapa hari ini, tapi tentang pernikahan kita. Liu Qinxin tidak tahu harus berkata apa dan merasa agak terhina di dalam hati. Di balik kerudungnya, wajahnya memerah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat Zhao Feng. Yang terakhir telah menyadari bahwa ketidaktahuannya mungkin telah meninggalkan cacat dan bertekad untuk memikirkan bagaimana memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Pikiran Zhao Feng melayang. Hal terpenting saat ini adalah menenangkan hati Liu Qinxin. Bagaimana saya harus menstabilkan dia? Tepat sekali, jaga dia sebentar. Petik 2. Pikiran Zhao Feng cepat dan tergesa-gesa. Dia tidak tahu banyak tentang hubungan, dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia masih bertumbuh, dan dia hanya ingin fokus pada kultivasi. Selain itu, penggabungan mata spiritual dewa telah menyebabkan kondisi pikiran Zhao Feng menjadi tenang dan memiliki sikap yang sangat dingin. Yang perlu dilakukan Zhao Feng adalah membuka mata spiritual Tuhannya. Ini akan memungkinkannya untuk melihat menembus daging, jadi tidak peduli seberapa jelek atau cantiknya seorang gadis, mereka masih merupakan kombinasi dari tulang, darah dan kekuatan sejati. Zhao Feng berpikir tentang bagaimana dia harus menjaga Liu Qinxin. Qinxin, saya tahu bahwa saya hampir melupakan pernikahan kami di masa lalu. Maaf tentang itu. Petik 2. Mata dingin Zhao Feng tiba-tiba menjadi hangat dan senyum tipis bahkan muncul di wajahnya. Liu Qinxin berhenti, kapan sikap orang ini berubah? Namun, dia harus mengakui fakta bahwa setelah terbiasa dengan sikap dingin Zhao Feng, sangat jarang melihat sikap hangat Zhao Feng. Jauh di lubuk hatiku, yang ingin aku lakukan hanyalah mengagumi penampilanmu dari jauh. Aku tidak punya pikiran untuk menikahimu. Saya tidak pernah berharap surga menjadi begitu baik. Semuanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Petik 2. Zhao Feng terus mengarang cerita tentang kepedulian dan tindakannya penuh kasih sayang.
Melihat pemuda di depannya, Liu Qinxin tidak bisa membantu tetapi agak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa pemuda bodoh ini akan memiliki cinta sejati untuk mengakuinya. Sementara Zhao Feng berbicara, dia juga memperhatikan ekspresi Liu Qinxin tetapi yang terakhir tampaknya tidak banyak berubah. Mungkinkah saya tidak cukup peduli? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengambil langkah sebelum mengulurkan tangan untuk melingkari pinggangnya. Liu Qinxin tidak berharap Zhao Feng begitu berani untuk melingkarkan tangannya di pinggangnya. Dia berseru dan secara naluriah membuka kekuatan garis keturunannya. Namun, pergerakan kekuatan garis keturunannya mengaktifkan garis keturunan Zhao Feng. Mungkin itu karena kekuatan garis keturunan Liu Qinxin mengancam, gumpalan kecil cahaya biru muncul di kedalaman biru dari pupil kirinya. Liu Qinxin hanya merasakan garis keturunannya bergetar dan membeku. Zhao Feng menambahkan lebih banyak kekuatan ke tangannya dan dengan lembut menariknya ke pelukannya. Karena penekanan kekuatan garis darah, Liu Qinxin tidak bisa bergerak dan jantungnya berdetak dengan cepat. Sebenarnya rasanya cukup menyenangkan untuk memeluk tubuh wanita, Zhao Feng berpikir, tetapi sebagian besar perhatiannya masih terfokus pada ekspresi Liu Qinxin. Ekspresinya bercampur dengan rasa malu, marah, perhatian, dan sedikit kerentanan. Pada kenyataannya, kekuatan garis keturunan Liu Qinxin telah membeku dan sulit baginya untuk bernapas. Tentu saja dia akan merasa tidak berdaya. Sepertinya kepedulianku masih belum cukup. Zhao Feng menghela napas. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Liu Qinxin. "Kamu, beraninya kamu?" Liu Qinxin benar-benar tertegun. Rasa malu, marah, segala macam emosi berputar-putar di kepalanya. Melihat ekspresi Liu Qinxin yang tidak benar, Zhao Feng segera melepaskan gadis yang bisa menghancurkan negara dengan penampilan mereka. Tepat pada saat ini, kekuatan sejati Liu Qinxin mengalir keluar dan aura alam roh sejati setengah langkah muncul. Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa kepeduliannya telah berlebihan. Kamu tidak tahu malu?" Suara Liu Qinxin bercampur dengan rasa malu dan marah tapi dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia ingin menyebut Zhao Feng sebagai bajingan yang tidak tahu malu tetapi dia adalah calon suaminya. Jari yang menunjuk ke arah Zhao Feng tidak tahu apakah harus mundur atau tidak. "Qinxin, saya tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin menjagamu." Petik 2. Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. "Saya baik-baik saja." Liu Qinxin menatapnya dalam-dalam saat matanya kembali ke air jernih. Pemuda ini adalah calon suaminya dan lebih dekat dengan suami ideal dalam pikirannya. Plus, sebagai calon suaminya, tindakannya saat itu tidak terlalu berlebihan. Itu bagus. Saya akan pergi ke Gunung Tiegan sekarang. Bisakah Anda memberitahu Tuan Kota?" Petik 2. Zhao Feng menghela napas dan kembali ke dirinya yang biasanya dingin dan dia menghilang. Liu Qinxin berhenti. Pria ini baru saja mengaku padanya lalu memeluk dan menciumnya. Sekarang dia menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa dia memikirkanku? Melihat pemuda yang menghilang ke langit malam yang gelap, Liu Qinxin tidak tahu harus berkata apa. Bab 269 Sedan Naga Darah Tombak Emas. Gunung Tiegan. Zhao Feng tiba tepat waktu sesuai kesepakatan. Menurut kesepakatan yang dia dan Tiegan Master buat, mereka akan mulai membuat senjata kelas spiritual malam ini. Saat Zhao Feng memasuki Gunung Tiegan kali ini, dia merasakan banyak aura asing yang menyebabkan jantungnya membeku. Seluruh Gunung Tiegan tegang dan sunyi senyap. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Di gerbang istana Tiegan ada sedan naga darah emas dengan simbol pedang dan bilah yang terjalin. Ada 4 pembawa sedan di 4 sudut sedan dan masing-masing dari mereka lurus dan tidak bergerak. Mata Zhao Feng mengamati mereka dan ekspresinya berubah secara dramatis. Keempat mobil sedan itu memiliki aura yang sangat kuat. Alam roh sejati. Semuanya berada di alam roh sejati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Orang macam apa yang membuat 4 ahli True Human Rank membawa sedan? Pada waktu bersamaan, sekitar setengah mil di belakang, 4 sosok gelap bergabung ke dalam kegelapan. Survei Zhao Feng. Gunung Tiegan malam ini tampak berbeda. Salah satu sosok berjubah gelap itu bergumam. Orang di depan berkata, ada sedan di luar istana Tiegan. Itu terbuat dari logam emas dan memiliki naga darah serta pedang dan bilah. Petik 2. Begitu kata-katanya selesai, keempat sosok berjubah gelap itu menarik napas dingin. Sedan naga darah tombak emas.
Keempatnya menatap sedan itu, mereka lumpuh dan ketakutan. Saat ini punggung keempatnya bersimbah keringat. "Apa yang kita lakukan?" salah satu dari mereka bertanya. "Jangan bergerak." Suara pemimpin itu pahit. Jika orang di dalam sedan itu berniat membunuh, bahkan jika tuan kota dan kepala keluarga Liu datang, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Petik 2. Keempat sosok berjubah gelap itu seperti patung saat mereka berdiri tak bergerak. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa seluruh Gunung Tiegan, bahkan burung dan binatang buas, tidak berani bersuara. Itu sangat sunyi. Zhao Feng merasa bahkan bernapas bahkan lebih sulit dari biasanya. Tampaknya menyadari bahwa semua ini ada hubungannya dengan sedan logam emas naga darah. Menurut kesepakatan dengan Tiegan Master, orang yang mempercayakan tugas ini juga akan datang hari ini. Zhao Feng diam-diam memasuki istana Tiegan. 4 pembawa sedan itu seperti ranting, mereka bahkan tidak memandang Zhao Feng. Yang terakhir hanya merasakan dingin. Seluruh istana Tiegan sepi, tidak ada satupun murid atau murid yang terlihat. Tiegan Master mendarat di tanah. Zhao Feng ketakutan dan mampu berbicara sampai Tiegan Master menariknya ke ruang rahasia di bawah tanah. Di aula bawah tanah rahasia, ada laki-laki berwarna rambut merah darah mengenakan jubah emas. Usianya sekitar 30, dia memiliki penampilan biasa. "Tuan Tiemo, asisten saya ada di sini." Tiegan Guru berkata dengan hormat. Zhao Feng tetap diam dan memeriksa pria berjubah emas berwarna rambut darah ini. Dia sama sekali tidak bisa melihat melalui pria ini. Dia tampak sangat normal tetapi orang tidak akan pernah melupakannya. Selanjutnya, Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa dia seharusnya tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya. Menurut rencana awal, kami membutuhkan 2 ahli pandai besi agar memiliki peluang sukses. Petik 2. Suara pria berwarna rambut darah itu menenangkan. Tiegan Master menjelaskan, presisi dan kontrol adalah poin terpenting dalam membuat senjata ini. Pada titik ini, ketepatannya bahkan lebih baik daripada Master Pandai Besi. Terlebih lagi, Tuan Tiemo membutuhkan senjata ini secepat mungkin tapi Pei Master sedang membuat item untuk Kaisar dan tidak punya waktu. Petik 2. Saat keduanya berbicara, Zhao Feng diam tetapi dia masih berhasil mengumpulkan banyak informasi. Jika dia tidak salah, Pei Master adalah pandai besi nomor 1 di Canopy Grid Country. "Oh, baiklah, kau dan Pei Master sama-sama murid dari Grand Master Pandai Besi. Dalam hal menempa, kalian berdua mungkin setara." Petik 2. Pria berwarna rambut darah itu menganggukkan kepalanya. Dia tidak mempertanyakan kemampuan Zhao Feng dan malah memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan Guru Tiegan. "Siapa namamu?" Pria berwarna rambut darah itu bertanya. Junior Zhao Feng menyapa Senior Tiemo. Zhao Feng menyadari bahwa identitas orang ini sangat tinggi sehingga nadanya penuh hormat tetapi tidak mengandung pesona apapun. Pria berwarna darah itu menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Tiegan Master tidak membuang waktu saat dia memimpin Zhao Feng untuk mulai menempa. Zhao Feng tidak banyak bertanya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membantu Tiegan Master membantu menyelesaikan item ini. Lihat cetak biru dan persyaratannya sebelum menempa beberapa bagian ini. Tiegan Master mengeluarkan beberapa lembar kertas dan memberitahu Zhao Feng detailnya. Zhao Feng melepas penutup matanya dan mencetak isinya ke mata kirinya. Dia yakin gambar-gambar ini tidak lengkap tetapi persyaratannya. Persyaratan itu mengejutkan Zhao Feng. Presisi telah mencapai tingkat monster. Tidak ada satu kesalahan pun yang diizinkan. Selain itu, ribuan bagian ini dibutuhkan dan masing-masing bagian ini berukuran mulai dari biji hingga pohon palem. Ribuan bagian ini tidak mungkin memiliki kesalahan dan ini hanyalah langkah awal, bukan item lengkap. Meskipun orang-orang tingkat master dapat membuat beberapa bagian yang sempurna, ribuan bagian dengan dimensi, berat, tingkat kehalusan yang tepat, tingkat api tidak dapat memiliki kesalahan. Ini terlalu ketat. Yang lebih penting adalah bahwa bahkan ahli pandai besi tidak akan bisa menemukan kesalahan. Namun, masalah ini tidak terlalu berat bagi Zhao Feng. Masalah apapun? Tiegan Guru bertanya. Tidak, tapi itu butuh waktu dan tenaga. Selain itu, dalam prosesnya, akan ada beberapa bahan yang terbuang. Petik 2. Zhao Feng menjawab. Material terbuang percuma? Senyum melingkar di mulut pria yang diwarnai dengan rambut darah itu, tetapi dia tidak berbicara. Bahan yang terbuang sebelumnya untuk membuat senjata ini bisa memuat seluruh istana Tiegan.
Ingat, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan item gagal. Tiegan Guru memperingatkan, bahkan jika ada kesalahan, saya akan menemukannya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai memperbaiki materi. Dari awal sampai akhir ekspresinya tenang dan tidak ada perubahan emosi. Setiap nafasnya, setiap kekuatan, dikontrol dengan sempurna. Pria berwarna rambut darah menatap mata birunya untuk beberapa saat dengan penuh minat tetapi tidak berbicara. Waktu berlalu dengan lambat. Zhao Feng dan Tiegan Master sama-sama mengerjakan bagian mereka sendiri. Yang pertama mengerjakan pekerjaan tingkat pemula yang lebih merepotkan, sementara yang kedua mengerjakan arai dan penyempurnaan material kelas tinggi. Zhao Feng terkejut saat dia memproses bahan-bahan ini. Salah satu dari bagian ini bernilai senjata fana normal dan ini hanya material kelas rendah. Zhao Feng bahkan tidak tahu nama bahan bermutu tinggi dan Tiegan Guru akan memberitahunya elemen mereka dan memprosesnya sesuai dengan gambar. Awal penempaan adalah perjalanan yang panjang. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengendalikan setiap penyempurnaan dan seiring berjalannya waktu, kecepatan tangannya meningkat seperti garis air. Seseorang harus sangat berhati-hati saat memurnikan barang-barang ini karena sedikit perubahan suhu atau daya akan menyebabkan kegagalan. Dan memang, Zhao Feng memang menyia-nyiakan beberapa materi tetapi dia belajar dari kesalahannya dan akan segera menemukan titik yang sempurna. Ekspresi tenang pria berwarna rambut darah itu mulai berubah menjadi kesungguhan seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Zhao Feng akan tidur ketika dia lelah dan kemudian terus bekerja ketika dia bangun. Akhirnya, pada hari ini, pemrosesan selesai. Langkah pertama akhirnya selesai. Sekarang kami perlu menemukan kesalahan dan memastikan bagian-bagian ini sempurna. Petik 2. Tiegan Master berkata, metode yang mereka gunakan sangat sederhana, periksa item satu sama lain. Zhao Feng pertama kali memeriksa karya Tiegan Master. Setiap karyanya seperti karya seni. Menurut persyaratan Tiegan Master, Zhao Feng menemukan total 123 termasuk yang memiliki sedikit ketidaksempurnaan. 123, banyak. Tiegan Master sedikit terkejut dan melihat lebih dekat beberapa di antaranya dapat diterima tetapi telah dipilih oleh Zhao Feng. Giliran Guru Tiegan untuk melihat karya Zhao Feng. Tiegan Guru terkejut, cacat ini terutama karena Zhao Feng kurang pengalaman atau tidak memahami teorinya. Ekspresi pria berwarna rambut darah berubah sedikit. Biar aku periksa sekali juga. Zhao Feng mulai memeriksa ulang pekerjaannya dan terkadang menanyakan Tiegan Master. Segera 23 kekurangan ditemukan. Beberapa di antaranya tersembunyi dengan sangat baik, bahkan Tiegan Master tidak dapat melihatnya. Beberapa kekurangan lainnya terlalu kecil atau bisa diterima. Namun, semua ini dibawa keluar. Setelah Zhao Feng ini kemudian memeriksa semua bagian ini beberapa kali. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Langkah pertama telah berhasil diselesaikan dan Tiegan Master sangat gembira karena waktu yang digunakan kurang dari setengah dari yang diharapkan. Penggabungan item membutuhkan seseorang dengan keterampilan tempa yang tinggi untuk melakukannya sehingga Zhao Feng hanyalah asisten. Ditambah rahasia inti yang perlu disembunyikan dari Zhao Feng. Apa yang perlu dilakukan terakhir adalah menemukan kekurangan. Perbaikan terus-menerus, langkah demi langkah selesai. Ketika hari ke-8 bulan kedua tiba, Guru Tiegan berhenti. Semua langkah sudah selesai. Kami hanya memiliki satu hal lagi untuk dilakukan, menempa. Petik 2. Tiegan Master menarik napas dalam-dalam saat dia meminta Zhao Feng untuk memeriksa kekurangannya. Zhao Feng 3 kali memeriksa materi dan menganggukkan kepalanya. Pria berwarna rambut darah juga berpartisipasi dalam penempaan. Ini adalah langkah terakhir dan kegagalan berarti semua yang sebelumnya tidak ada artinya. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak perlu berpartisipasi dalam langkah ini dan diminta untuk kembali. Lagi pula, item ini berasal dari Heaven's Legacy Inheritance dan level kerajinannya belum pernah terdengar. Item terakhir akan mengejutkan dunia. Jika penempaan berhasil, Anda akan menjadi pahlawan agama darah besi. Pria berwarna rambut darah menganggukkan kepalanya ke arah Zhao Feng. Bab 270 Roda Cahaya dan Kegelapan. Simbol pedang dan bilah di sedan naga darah yang terbuat dari logam emas ada di sana. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu dan tidak peduli seberapa derasnya hujan atau seberapa banyak petir yang turun, sedan naga darah tombak emas tidak bergerak dan makhluk hidup di dekatnya terdiam. Pada saat ini, hanya ada ahli di alam roh sejati yang datang tetapi semuanya pergi ketika mereka melihat sedan itu.
Bahkan tuan kota datang, tetapi ketika dia melihat sedan itu, dia kembali dengan ekspresi serius. Tiegan Master sangat terkenal di area Danau Banjir dan beberapa orang tahu bahwa dia memiliki hubungan misterius dengan agama darah besi. Agama darah besi sangat kuat di negeri Kanopi Besar dan menggunakan metode dingin untuk membunuh musuh mereka. Menghadapi faksi yang begitu kuat, bahkan keluarga utama Liu akan waspada. Sampai hari ini, semua orang tahu perang antara agama darah besi dan keluarga kekaisaran. 6 kekuatan besar lainnya berpartisipasi atau sedang menonton. Itu adalah situasi yang kompleks. Di aula bawah tanah rahasia, Zhao Feng duduk dan diam-diam berkultivasi. Dia tidak banyak berguna untuk bagian tempat terakhir. Itu semua tergantung pada pria berwarna rambut darah dan Tiegan Master. Pada kenyataannya, tidak banyak keterampilan yang terlibat dalam langkah terakhir tetapi membutuhkan tingkat kultivasi yang tinggi. Untuk sementara waktu, Zhao Feng kadang-kadang merasakan aura menakutkan datang dari ruangan di dekatnya. Hanya desis saja yang membuat hatinya bergetar. Zhao Feng yakin Tiegan Master tidak sekuat ini. Bahkan penguasa kota Danau Banjir tidak bisa dibandingkan dengan ini. Sepertinya Tuan Tiemo itu setidaknya berada di peringkat Tuan sejati dan harus menjadi eselon tinggi dari agama darah besi. Zhao Feng berpikir, para ahli di True Lord Rank bisa membalik awan dan menciptakan hujan dengan tangan mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Zhao Feng berkultivasi tetapi masih merasakan aura sesekali. 5-6 hari kemudian, suara melengking muncul dan aura senjata terwujud. Ini adalah aura senjata kelas spiritual. Zhao Feng merasakan busur luonya sedikit bergetar dan bahkan jubah bayangan Yin-nya pun merasa tidak nyaman. Kucing pencuri kecil itu muncul dan melihat ke arah bengkel yang tersegel. Bengkel rahasia terbuat dari bahan khusus yang dapat menghentikan rasa spiritual seseorang. Bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak dapat melihatnya dengan mudah. Aura dari senjata kelas spiritual sangat unik, dingin dan tajam. Itu memiliki aura darah yang dominan dan seiring berjalannya waktu, auranya menguat. Zhao Feng bisa merasakan panas mengerikan yang memancar dari bengkel. Itu cukup untuk mengubah seorang pembudidaya normal di peringkat manusia sejati menjadi debu. Pada titik tertentu, aura senjata kelas spiritual mencapai tingkat yang bahkan bengkel tersegel tidak bisa menahannya. Zhao Feng mendengar suara aneh dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dengan kilatan jubah bayangan Yin, Zhao Feng menghilang. Detik berikutnya bengkel yang tersegel itu bergetar. Dengan retakan, dinding yang sekuat senjata kelas spiritual diiris terbuka oleh roda perak gelap dan percikan terbang ke udara. Bunga api ini terbang kemana-mana dan salah satu dari mereka bisa langsung membunuh seorang ahli di langit ketujuh. Zhao Feng muncul di pintu masuk aula rahasia. Pada saat ini seluruh aula bawah tanah sedikit bergetar dan mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap sosok roda abu-abu gelap. Di tengah roda abu-abu itu gelap gulita dan di sisi pisau tipis diputar. Roda abu-abu itu tiba-tiba menyusut dan menghilang dari pandangan. Debu langsung jatuh dan pria berwarna darah rambut dan Tiegan Guru berjalan berdampingan. Tiegan Guru tampak sangat lelah dan lemah tetapi tampak penuh kegembiraan. Pria berwarna rambut darah memiliki ekspresi bahagia. Lengan kanannya ditutupi item logam perak hitam yang berkedip seperti lengan robot. Permukaan logam hitam dan emas itu halus dan bersih seperti karya seni yang sempurna. Tidak ada satu cacat pun yang ditemukan. Bahkan persendiannya selaras sempurna. Terlepas dari kenyataan bahwa itu terbuat dari logam, itu tampak sama dengan lengan biasa, hanya saja terlihat lebih kuat. Hehe, roda terang dan kegelapan ini lebih sempurna dari yang saya bayangkan. Itu dapat dengan mudah memotong senjata tingkat rendah spiritual. Di benua utara, selain senjata legendaris kuno, tidak akan banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Pria berwarna rambut darah itu tampak sangat puas. Zhao Feng telah berpartisipasi dalam menciptakan bagian-bagian roda cahaya dan kegelapan dan setiap bagian kecil tercetak di benaknya. Roda cahaya dan kegelapan ini harus memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk lengan yang cocok untuk pertempuran jarak dekat. Yang kedua adalah bentuk menyerang. Roda cahaya dan kegelapan akan membesar dan berputar, ketajamannya tidak dapat diblokir. Bentuk ketiga harus menjadi perisai. Petik 2. Melalui analisis bagian-bagian, Zhao Feng sampai pada kesimpulan ini. Seseorang harus mengakui bahwa ini adalah senjata yang sempurna dan telah melampaui batas senjata.
Pria berwarna rambut darah dan guru Tiegan tidak akan membayangkan bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng akan memiliki surga yang menentang kekuatan menyalin dan keterampilan analisis. Meskipun Zhao Feng tidak melihat gambar asli lengkap dan tidak berpartisipasi dalam bagian inti, dia telah memeriksa semua bagian ini. Dalam hal keakraban, Zhao Feng bahkan melampaui guru Tiegan. Sungguh layak menjadi sesuatu dari warisan-warisan surga. Meskipun kami dapat membuatnya, kami masih belum memahami teorinya. Jika kami tidak memiliki Zhao Feng di sini, kami akan membayar 10 kali lipat harga untuk membuat roda cahaya dan kegelapan ini. Petik 2. Tiegan Master berkata, Zhao Feng sangat penting dalam menciptakan roda cahaya dan kegelapan. Namun, pada saat ini, Zhao Feng sedang berpikir, roda cahaya dan kegelapan ini sangat cocok untuk orang yang kehilangan lengannya.